adalah mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu tentang keselamatan kerja. Tujuan untuk pembahasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 ini adalah mempelajari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan, memahami perlindungan tenaga kerja bidang K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, memahami arah kebijakan K3, memahami pengertian dan ruang lingkup Undang-Undang Keselamatan Kerja, memahami landasan peraturan dan Undang-Undang Keselamatan Kerja, memahami kewajiban-kewajiban dan hak pengurus atau pengusaha dan tenaga kerja dalam bidang K3. Dasar hukum dan sejarah Undang-Undang Nomor 1 1970. Dasar hukum perundangan K3 di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 5 dan pasal 20 tentang perundang-undangan, pasal 27 tentang hak warga negara, dan juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, pasal 9 dan pasal 10 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja. Pada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 5 dan pasal 20 mengatur tentang perundang-undangan. Dan penekanan yang menjadi dasar hukum perundangan K3 di Indonesia adalah pasal 27 pada ayat 2, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, pada pasal 9 berbunyi, tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Pada pasal 10 berbunyi, pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja dan higienis pekerjaan, norma kerja, dan juga pemberian ganti kerugian, perawatan, dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja. Sejarah perundangan K3 di Indonesia. Indonesia mengalami kemajuan pesat di bidang pembangunan dan tenaga kerjaan. Oleh karena itu, perlindungan tenaga kerja dibutuhkan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Sejak zaman Belanda, pada tahun 1910 telah muncul undang-undang yang digunakan untuk mengatur ketenaga kerjaan di Indonesia. Undang-undang yang diterapkan pada waktu itu adalah PR 1910 atau yang biasa disebut dengan Veiligheid-Regelement 1910 yang bersifat represif, yang kemudian menjadi awal sejarah perundangan K3 di Indonesia. Namun, setelah berkembang dan Indonesia merdeka, PR 1910 ini dirasakan tidak lagi sesuai karena beberapa hal. Yang pertama, tidak sesuai dengan perkembangan teknik, teknologi, dan asas perlindungan ketenaga kerjaan di Indonesia. Sifat kolisional atau represi sudah tidak sesuai dengan era kemerdekaan. Kemajuan industrialisasi, intensitas kerja, bahan baku, dan penunjang kerja sudah berkembang pesat di Indonesia. Diundangkan di Jakarta oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia pada saat itu, dan kemudian disahkan oleh Presiden Republik Indonesia kedua pada tanggal 12 Januari 1970, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini tentang keselamatan kerja. Undang-Undang Nomor 1 1970 dirasakan sesuai karena bersifat preventif, ruang lingkup lebih jelas, rumusan teknis lebih komprehensif, pembinaan K3 bagi manajemen dan pekerja, pembentukan unit P2 K3 perusahaan, pengaturan retribusi pengawasan. Undang-Undang Nomor 1 1970 ini memiliki 11 bab dan 18 pasal. Baiklah rekan-rekan, ada baiknya rekan-rekan tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa like, comment, and share. Baik, kita langsung masuk ke Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 atau Undang-Undang Keselamatan Kerja. Di dalam undang-undang ini terdapat 11 bab dan 18 pasal. Untuk bab pertama, istilah-istilah. Tempat kerja. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Pengurus. Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri. Pengusaha. Pengusaha adalah orang
atau badan hukum maupun hanya mewakili yang ada di Indonesia untuk menjalankan suatu usaha milik sendiri ataupun bukan, dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja. Kemudian direktur. Direktur adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan undang-undang ini. Pegawai pengawas. Pegawai pengawas adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja. Dan yang keenam adalah ahli K3. Ahli K3 adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini. Bab 2 tentang ruang lingkup. Ruang lingkup tempat kerja yang diatur pada pasal 2 itu meliputi darat, pekerjaan dalam tanah, pekerjaan di atas permukaan air, pekerjaan dalam air, dan juga pekerjaan di udara, yang kesemuanya itu masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan jenis-jenis tempat kerja maupun usaha yang diwajibkan melaksanakan syarat K3 adalah tempat kerja yang mempunyai sumber bahaya yang berkaitan dengan keadaan mesin, pesawat, alat kerja, peralatan dan bahan, sifat pekerjaan, cara bekerja, lingkungan, dan juga proses produksi. Untuk ketentuan tempat kerja sesuai dengan bab 2 pasal 2 ayat 2 itu meliputi pekerjaan yang menyebabkan kebakaran atau ledakan berkaitan dengan beracun, infeksi, konstruksi saluran atau terowongan, pertanian, peternakan, pembukaan hutan, pertambangan dan pengolahan, bongkar muat di kapal, dermaga, dok, pekerjaan dalam air, penyelaman, dan juga yang lainnya. Pekerjaan di atas ketinggian, pekerjaan suhu udara rendah maupun tinggi, timbunan tanah, galian, pekerjaan dalam tangki atau sumur, kebisingan, radiasi, getaran, pembuangan dan pemusnahan sampah, pemancaran dan penerimaan radio, pendidikan, riset dengan alat teknis, pembangkit, penyalur listrik, minyak dan gas, pertunjukan dengan alat listrik. Bab ketiga adalah syarat-syarat keselamatan kerja. 18 poin syarat-syarat keselamatan kerja pada pasal 3 ayat 1 dengan arah dan sasaran yang konkret meliputi pencegahan kecelakaan, ada kebakaran, peledakan, gas dan pencemaran, pencegahan penyakit akibat kerja, penyediaan sarana pengendalian sumber bahaya, pemberian APD kepada pekerja, dan pemeliharaan kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Yang kemudian akan kita bahas adalah penerapan syarat-syarat K3. Dari mulai perencanaan, pemasangan, pembuatan, dan lain-lain, sampai dengan pengangkutan, peredaran, dan pemakaian. Pada saat perencanaan, diwajibkan ada perhitungan teknis, pemeriksaan, kemudian dilanjutkan dengan pengesahan rencana. Ketika selesai pengesahan rencana, dilanjutkan dengan pembuatan, pemasangan, dan yang lain-lain. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah tentang pengujian, pemeriksaan. Kemudian dilanjutkan kembali dengan pengesahan, bisa dilanjutkan pada pengangkutan, peredaran, pemakaian, dan yang lain. Pun pada saat pemakaian, harus dilakukan pengujian secara berkala. Kemudian di bab 4 diatur tentang pengawasan. Pada pasal 5, pengawasan pelaksanaan undang-undang. Direktur memiliki kewajiban melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan Undang-Undang Keselamatan Kerja. Pegawai pengawas atau ahli K3 melakukan pengawasan langsung ditaatinya Undang-Undang Keselamatan Kerja dan membantu pelaksanaannya. Wewenang dan tanggung jawab direktur diatur oleh peraturan perundang-undangan. Perbedaan kewenangan ahli K3 dan pegawai pengawas adalah pada kewenangan penyidikan. Pada pasal 6, mengatur pengawasan keputusan direktur. Direktur wajib melayani keberatan atau banding dari masyarakat tentang keselamatan kerja. Permohonan banding ditujukan kepada panitia banding. Panitia banding beranggotakan para ahli di bidangnya masing-masing. Panitia banding dibentuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan keputusan panitia banding sifatnya final. Dan pada pasal 7, kewajiban pengusaha membayar retribusi yang diatur oleh peraturan perundangan yang lainnya. Pasal 8, pengawasan kesehatan pekerja. Pengurus wajib melakukan pemeriksaan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan tenaga kerja, baik tenaga kerja baru atau yang akan diterima, dan juga pekerja yang hendak dipindah tugas ke yang lain. Pemeriksa adalah dokter perusahaan yang ditunjuk oleh pengusaha
dan dibenarkan oleh direktur. Pemeriksaan dilakukan berkala minimal 1 tahun sekali. Bab kelima adalah pembinaan. Pada pasal 9, kewajiban pengurus dalam pembinaan adalah menjelaskan dan menunjukkan tenaga kerja baru tentang kondisi bahaya di tempat kerja, semua pengaman dan alat perlindungan yang diharuskan, cara pemakaian dan fungsi APD atau alat pelindung diri, cara dan sikap bekerja aman. Mempekerjakan setelah seluruh pekerja yakin memahami K3. Melakukan pembinaan dalam pencegahan kecelakaan, pemberantasan kebakaran, peningkatan K3, dan juga pemberian pelatihan P3K. Wajib memenuhi dan mentaati syarat K3. Bab ke-6 tentang P2K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diatur dalam pasal 10 yang akan kita bahas terkait pengertian, fungsi, tujuan, kegiatan, dan juga susunan P2K3. Yang pertama adalah pengertian dari P2K3. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu lembaga yang dibentuk di perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang keanggotaannya terdiri dari unsur pengusaha dan juga pekerja. Fungsi dari P2K3 adalah sebagai wadah kerjasama peningkatan bidang K3 antara pihak perusahaan atau manajemen dengan pihak pekerja. Yang ketiga, tujuan dibentuknya P2K3 adalah meningkatkan komitmen pimpinan perusahaan, mempercepat birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan juga pengawasan secara tidak langsung. Kegiatan-kegiatan P2K3. Yang pertama, identifikasi permasalahan K3, pendidikan dan latihan, sidang-sidang atau rapat, rekomendasi, audit K3, analisa dan mengolah data kecelakaan, pelaporan kegiatan. Susunan P2K3 diatur dan ditetapkan oleh Menteri dalam peraturan pelaksanaan, yaitu Permen nomor 4 Men 1987 yang insya Allah nanti akan kita bahas dalam segmen yang lainnya. Bab ke-7, kecelakaan. Kewajiban lapor kecelakaan kerja. Yang pertama, pengurus wajib melaporkan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Sekecil apapun kecelakaan di tempat kerja, pengurus wajib melaporkannya. Tata cara pelaporan diatur oleh peraturan perundangan, yaitu pada Permen nomor 03-Men-1998. Dan ada beberapa yang mungkin jarang terlaporkan, yaitu penyakit akibat kerja. Ada beberapa faktor penyebab PAK atau penyakit akibat kerja. Yang pertama, keadaan mesin, pesawat, alat, bahan, dan seterusnya. Ada faktor penyebab dari lingkungan, penyebab dari sifat pekerjaan kita, cara dan metode kerja, dan juga penyebab yang lainnya adalah proses produksi yang bisa menyebabkan penyakit akibat kerja atau penyakit yang timbul setelah kita selesai dari pekerjaan kita dalam kurun waktu beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian. Bab ke-8 yang akan kita bahas adalah tentang kewajiban dan hak tenaga kerja. Kewajiban tenaga kerja yang pertama adalah memberikan keterangan yang benar pada pengawas atau ahli K3. Wajib memakai APD yang diharuskan, memenuhi dan mentaati syarat K3. Dan hak-hak dari tenaga kerja antara lain meminta pengurus melaksanakan syarat K3. Pekerja berhak meminta pengurus untuk melaksanakan keseluruhan syarat-syarat K3 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini. Dan yang kedua, banding pada pengurus apabila syarat K3 dilakukan atau belum terpenuhi, terkecuali dengan hal-hal khusus yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Dan bab ke-9, kewajiban memasuki tempat kerja. Pada pasal 13 sudah diatur barang siapa akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Pada saat sebelum masuk, siapapun, entah itu tamu atau pekerja itu sendiri, pada saat sebelum masuk ke tempat kerja wajib mengikuti safety induction
atau induksi atau yang biasa disebut dengan briefing untuk mengetahui bahaya-bahaya yang ada di lingkungan kerja. Setelah mengikuti safety induction, tamu maupun pekerja yang hendak memasuki tempat kerja wajib menggunakan APD atau alat pelindung diri yang diwajibkan. Setelah itu baru bisa untuk memasuki area kerja. Bab ke-10, kewajiban pengurus yang diatur pada pasal 14. Yang pertama, menempelkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 pada tempat dan lokasi yang mudah terbaca. Memasang gambar dan bahan pembinaan K3 yang juga dipasang pada lokasi-lokasi tertentu yang strategis, yang mudah dibaca dan mudah terlihat oleh seluruh pekerja. Menyediakan secara cuma-cuma alat pelindung diri dan petunjuk K3 untuk tenaga kerja dan orang lain atau tamu. Bab ke-11, ketentuan penutup. Pada pasal 15 dijelaskan tentang sanksi-sanksi kepada pengusaha yang melanggar aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini. Tentang denda, pada waktu itu ditetapkan denda 100.000. Pada saat ini sudah dikonversikan dengan kesesuaian nilai mata uang saat ini. Dan juga ada kurungan selama 3 bulan. Pada pasal 16, pemberlakuan pengusaha setelah 1 tahun undang-undang ini berlaku wajib memenuhi seluruh ketentuan undang-undang. Pasal 17, undang-undang berlaku selama sebelum ada peraturan perundangan pendukung dan atau sepanjang tidak bertentangan. Dan yang pasal terakhir, pasal 18 terkait nama undang-undang. Ditetapkan sudah nama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini adalah Undang-Undang Keselamatan Kerja. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini memunculkan beberapa peraturan perundangan sebagai pelaksanaannya, namun dibagi dalam beberapa bidang. Pertama, di bidang sektoral, ada juga K3 teknis, di bidang lembaga dan sistem K3, dan juga kompetensi SDM K3. Di dalam K3 sektoral ada beberapa peraturan, salah satunya PP Nomor 19 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan K3 di sektor pertambangan. Ada Permenaker Nomor 01/1978 K3 dalam penebangan dan pengangkutan kayu. Ada juga PP Nomor 11/1979 K3 sektor migas. Dan juga ada Permenaker Nomor 01/1980 K3 pada konstruksi bangunan. Dalam bidang K3 teknis, ada PP Nomor 7 Tahun 1973 tentang pestisida. Ada PP Nomor 11/1975 keselamatan kerja radiasi. Ada Permenaker Nomor 04/1980 tentang APAR. Permenaker Nomor 37/2016 tentang tangki timbun dan bejana tekan. Ada Permenaker Nomor 02/1983 tentang instalasi alarm kebakaran otomatis. Dan juga ada Permenaker Nomor 03/1985 tentang pemakaian asbes. Ada Permenaker Nomor 38/1985 pesawat tenaga dan produksi. Ada Permenaker Nomor 05/1985 tentang pesawat angkat dan angkut. Dan juga ada Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 atau yang biasa kita sebut dengan PUIL 2011 yang diatur dan dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional bernomor SNI 0225.2/2011. Ada juga Permenaker Nomor 02/1989 tentang instalasi petir. Ada Permenaker Nomor 9/2016 tentang K3 pekerjaan pada ketinggian. Dan juga ada Permenaker Nomor 6/2017 tentang K3 elevator dan eskalator. Pada bidang kelembagaan dan sistem, ada Permenaker Nomor 4/1987 tentang P2K3 yang tadi sudah sedikit kita ulas di atas. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3 atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ada juga Permenaker Nomor 04/1995 tentang PJK3 atau Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di bidang kompetensi SDM K3
Ada Permenaker nomor 07/1973 tentang wajib latih di Perkes bagi dokter perusahaan, Permenaker nomor 01/1979 tentang wajib latih bagi para medis, Permenaker nomor 02/1980 pemeriksaan tenaga kerja, Permenaker nomor 02/1982 tentang syarat dan kualifikasi jurulas, Permenaker nomor 01/1988 syarat dan kualifikasi operator pesawat uap. Ada Permenaker nomor 09/M/2010 tentang syarat dan kualifikasi operator dan petugas angkatan angkut. Ada juga Permenaker nomor 02/1992 tentang ahli K3. Ada Kepmenaker nomor 186/1999 tentang perorganisasian penanggulangan kebakaran, dan juga Kepmenaker nomor 187/1999 tentang kompetensi petugas kimia. Jangan lupa dukung channel kami dengan klik subscribe, dan like, comment, dan share. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan.